Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Jumpa lagi bersama saya, Bu Yusi Meliana Sarito, dalam mata pelajaran Matematika Wajib. Kali ini kita akan membahas tentang matriks, mulai dari definisi matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini ya. Yang pertama, kita akan belajar definisi dari matriks. Pernah nggak sih kalian mendengar kata matriks? Tentu pernah ya. Kata matriks itu sendiri terdengar cukup abstrak ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak ilustrasi berikut ya. Sajikan permasalahan tentang vaksinasi COVID-19. Berdasarkan data pada bulan Oktober tahun 2021, tercatat bahwa warga desa Mangunan yang telah divaksin sebanyak 280 orang laki-laki, dengan rincian 64 remaja, 120 orang dewasa, dan 76 lansia. Sedangkan jumlah warga perempuan yang sudah divaksin sebanyak 342 orang dengan rincian remaja 96 orang, dewasa 189, dan lansia sebanyak 57 orang. Nah, berdasarkan data tersebut, apa ya hubungannya dengan matriks? Yuk kita simak penjelasan pada slide berikutnya. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk matriks. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah menghilangkan judul yang ada pada tabel tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam bentuk baris dan kolom serta diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Notasi matriks dilambangkan dengan huruf kapital. Selanjutnya, apa itu baris dan kolom pada matriks? Apakah sama dengan baris dan kolom pada umumnya? Kita perhatikan matriks A ini memiliki 3 baris. Ini adalah baris yang pertama. Dan memiliki 2 kolom. Ini adalah kolom yang pertama. Matriks A di samping memiliki 3 baris dan 2 kolom, sehingga ordo matriksnya adalah 3 kali 2. Ordo matriks biasa dituliskan sebagai indeks pada notasi matriks tersebut untuk menandakan bahwa ukuran matriks adalah 3 kali 2. Dengan demikian, kalian sudah tahu ya unsur-unsur dari matriks itu berupa baris, kolom, dan ordo matriks. Untuk lebih memahaminya, perhatikan matriks berikut ini ya. Kita punya matriks B. Berapakah jumlah baris dari matriks B tersebut? Ya, ada 2 baris. Pertanyaan yang kedua, berapakah jumlah kolomnya? Ya, tepat sekali. Jumlah kolomnya ada 4. Karena jumlah barisnya 2 dan jumlah kolomnya 4, maka ordo matriks B adalah 2 kali 4. Nomor ketiga, elemen pada kolom kedua. Kita perhatikan kolom kedua. Ya, elemen-elemennya adalah 1 dan 0. Berikutnya, elemen matriks pada baris kedua dan kolom pertama. Artinya bahwa
pertemuan antara baris kedua dan kolom pertama. Ya, negatif 5. Pertanyaan berikutnya, elemen pada baris ke-1 dan kolom ketiga. Baris ke-1, kolom ketiga. Ya, 2. Bisa dipahami ya? Berikutnya yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis dari matriks. Jenis matriks yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja, berordo 1 kali n. Ini adalah contohnya ya. Nah, yang kedua, matriks kolom. Arti matriks yang hanya terdiri dari satu kolom atau berordo n kali 1. Ini contohnya juga. Nah, yang ketiga namanya matriks persegi. Matriks persegi artinya matriks yang mempunyai jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Nah, yang ini namanya diagonal utama. Dan ini namanya diagonal samping. Jadi jika ditanyakan diagonal utamanya adalah 1, 2, 2. Sementara diagonal sampingnya 1, 2, 3. Bisa dipahami ya? Yang keempat namanya matriks 0. Berarti matriks yang semua elemennya bernilai 0. Untuk notasinya biasanya dengan huruf O kapital. Nah, matriks berikutnya adalah matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0, kecuali pada diagonal utama. Nah, pada diagonal utamanya tidak bernilai 0 ya. Oke, bisa dipahami ya. Jenis matriks yang keenam adalah matriks identitas. Matriks identitas yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utama bernilai 1. Matriks identitas biasanya dinotasikan dengan huruf I kapital. Dan yang terakhir yaitu matriks segitiga. Matriks segitiga itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, seperti ini ya. Dan jenis matriks segitiga yang kedua, matriks segitiga bawah, berarti kebalikannya ya. Matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah transpose matriks. Transpose suatu matriks diperoleh dengan cara susunan baris diubah menjadi susunan kolom. Begitu juga sebaliknya. Transpose matriks A dinyatakan dengan A transpose. Nah, tadi kita sudah mempunyai matriks A seperti ini. Jika ditransposkan, maka hasilnya menjadi seperti ini. Yang semula adalah baris di matriks A akan berubah menjadi kolom di matriks A transpose. Nah, karena ukurannya berubah, maka ordo matriksnya juga akan berubah. Matriks A berordo 3 kali 2, setelah ditranspose akan berubah menjadi 2 kali 3. Bisa dipahami ya? Yang terakhir adalah kesamaan matriks.
Dua matriks A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika kedua matriks berordo sama dan elemen-elemen yang bersesuaian atau seletak bernilai sama. Kita perhatikan matriks A, matriks B, dan matriks C. Manakah yang sama? Apakah A dan B, ataukah A dan C, ataukah matriks B dan C? Ya, benar. Matriks yang sama adalah matriks A dan matriks C karena memiliki ordo yang sama. Dan juga elemen-elemen yang seletak juga bernilai sama. Elemen baris 1 kolom 1, 2 untuk matriks A dan pada matriks C adalah akar 4. Akar 4 bernilai 2. Benar ya? Nah, kemudian elemen baris ketiga kolom kedua pada matriks A tertulis angka 5. Sementara di matriks C tertulis angka 10/2. Benar ya, 10 bagi 2 itu sama dengan 5. Dengan demikian, matriks yang bernilai sama adalah matriks A dan matriks C. Bisa dipahami ya? Demikian pembahasan kita tentang definisi, jenis-jenis, transpos, dan kesamaan matriks. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.